Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut saja pertemuan kedua ini, bagaimana kita menggunakan extend. Ya, saya share screen dulu. Untuk extend, ini kemarin sudah kita coba membuat bootstrap-nya gitu ya, sebelumnya. Nah, sekarang untuk templating extend, merapikan dan menyederhanakan tampilan. Contoh seperti ini, saya punya menu bar di atas, kemudian saya juga punya footer. Di mana nanti kalau di halaman produk otomatis menu bar dengan footernya itu selalu tampil. Jadi nanti saya buka di produk gitu ya, juga tampil. Contoh seperti ini. Oke. Nah, gitu ya. Tadi kita pakai yang utama. Oke. Anda lihat ini untuk menu dan footernya tampil. Tapi kalau saya pakai panggil produk, oke. Nah, Anda lihat menunya sama, footernya juga sama, cuman kontennya aja yang berbeda. Gitu ya, kontennya aja yang berbeda. Nah, otomatis kalau Anda lihat codingnya di indeks HTML dan produk HTML, Anda lihat yang sebelah ini ya, yang sebelah kanan ini panjang sekali. Ini ya, daerahnya cukup panjang. Ini berapa baris ya? Sekitar 153 untuk yang produk. Untuk yang indeks HTML kira-kira halamannya sekitar 170-an gitu ya, 171. Padahal kalau Anda cek, sebenarnya menu dan sebagainya itu sama isinya. Di indeks juga ada produk, ada kontak, ada navigasi lah. Intinya navigasinya juga ada. Di produk pun juga begitu. Nah, kita bisa mempersingkatnya menggunakan extend. Sebenarnya logikanya sama seperti extend yang di Flash kemarin gitu ya. Sama metodenya. Kita tinggal panggil saja. Jadi kalau saya tampilkan, Anda lihat daerah yang warna merah ini yang kontennya berubah. Bisa ada carouselnya, bisa ada produk terbaru. Kalau di halaman produk.html isinya cuma gambar-gambar produk aja gitu ya. Cuman, nah bagaimana kita ngodingnya supaya lebih singkat dan lebih rapi? Gunanya untuk apa? Contoh, saya membuat kontak kami ini, tulisannya kontak kami ini gitu ya. Mungkin nggak kelihatan ya. Kontak kami ini mau saya pakai bahasa Inggris, pakai kontak gitu ya, kontak us gitu ya. Kalau Anda punya dua file seperti ini, mungkin masih mudah. Mudahnya adalah Anda tinggal ganti kontak kami ini menjadi kontak S, gitu ya. Itu untuk di indeks. Di produk pun juga begitu. Masih gampang, Bu. Ya tinggal dirubah saja ini menjadi kontak as gitu ya. Begitu juga indeks. Bayangkan saja kalau Anda punya beberapa page. Apakah Anda harus mengganti satu persatu? Yang terjadi adalah bisa saja di indeks HTML Anda ganti kontak as gitu ya. Di produk Anda lupa mengganti tulisan kontak as. Yang terjadi adalah waktu Anda mengakses produk HTML, tulisannya sudah berubah. Tidak sama-sama seperti yang punyanya indeks. Nah, kita bisa menyederhanakan caranya. Kita pakai sekali lagi menggunakan extends. Selain extends, kita nanti juga punya yang namanya include. Oke ya. Nah, nanti ada sedikit pertanyaan di akhir PowerPoint gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kalau saya tuliskan secara defaultnya gitu ya, ada saya punya home HTML, produk HTML, about HTML. Anda lihat isinya yang berubah. Untuk yang di home HTML isinya ada tulisan ini halaman home gitu ya. Sedangkan untuk yang di produk halaman ini adalah HTML adalah ini halaman produk, di about ini halaman tentang kami gitu ya. Anda lihat beda isi. Cuman Anda lihat dari tag HTML sampai menu ini sama. Tag footer sampai penutup HTML ini sama. Nah, kita bisa
menyederhanakan gitu ya, dari indeks HTML yang tadi segitu besar, nanti kita bisa bisa isinya. Oke, Anda lihat seperti ini. Ini perulangan tampilan hampir sama semua, cuman beda isinya saja. Nah, bagaimana supaya nanti kalau saya mengakses home itu ya isinya saja yang beda, cuman perulangannya seperti ini, dia akan tetap tampil tanpa harus menuliskan lagi. Maksudnya menuliskan tag HTML, body, dan seterusnya. Nah, supaya seperti itu, supaya kontennya berubah, kita kena yang namanya blog. Oke ya, kita kasih nama blognya apa? Di mana? Nah, indeks HTML tadi kita rubah namanya menjadi base.html. Kenapa? Base HTML itu adalah isinya, nah, penyederhanaan konten. Jadi, base HTML itu isinya ya cuman tag HTML, isinya adalah navigasi, isinya adalah link-link, isinya adalah footer. Kontennya, kita tinggal manggil blognya. Nah, cara manggilnya ya berarti nanti Anda tambahkan di home HTML nama blognya apa. Sesuaikan. Kalau di sini namanya blognya adalah Asia misalnya. Di sini juga namanya Asia. Nah, oke ya. Begitu juga supaya nanti base-nya HTML-nya, kemudian bodinya, footernya, menunya gitu ya. Dia tinggal ngambil punyanya base HTML, jangan lupa dikenali juga di sini. Paham ya? Jadi ini cuman kontennya saja, tag HTML dan yang berulang-ulang tadi kita tinggal panggil di base.html dengan perintah extends. Begitu juga untuk produk, begitu juga untuk about. Jadi jangan bingung. Jadi base-nya itu cuman yang diulang-ulang, sedangkan home, produk, about itu isi kontennya saja. Supaya nyantol dengan base-nya, kita bisa menggunakan perintah extend. Oke, dari sini lanjut ya. Oke. Nah, sekarang kita coba biar tambah bingung gitu ya. Nah, yang indeks HTML ini ada tinggal ganti menggunakan tulisan base ya silahkan. Oh iya, sebelum ke sana, saya sarankan kalau Anda menjalankan seperti ini, waktu saya klik home, saya yakin dia mesti error. Kenapa? Karena Anda lihat dia larinya ke indeks HTML cuman ke part yang namanya produk. Saya sarankan sebelum Anda main-main dengan extend, link-linknya Anda sesuaikan. Harusnya kalau saya klik home gitu ya, kalau tadi kita mainnya ke utama gitu ya. Tapi kalau Anda klik home harusnya ke halaman ini. Nah, Anda lihat ke halaman path utamanya, ke halaman path rootnya gitu ya, localhost 8000. Harusnya di sini indeksnya. Kalau kemudian masalahnya tadi kita pakai utama ya terlalu jauh. Maksudnya terlalu jauh ya user harus mengetikkan sesuatu di sana ya. Tidak baik untuk kesehatan. Begitu juga waktu saya klik produk, harusnya waktu saya klik seluruh produk, itu nanti tampilnya adalah slash produk. Anda lihat dia masih nyantol di punyanya utama. Kenapa? Anda lihat linknya. Contoh link yang diindeks. Halaman home. Dia larinya ke indeks HTML. Nah, perhatikan Anda sudah punya path. Gampang Bu, tinggal langsung ganti utama. It's okay, nggak apa-apa. Anda ganti utama, it's okay. Cuman Anda lihat, akhirnya kalau Anda pakai utama, Anda harus menuliskan terus slash utama gitu ya. Harusnya nanti di sini. Harusnya nanti di sini. Nah, supaya nggak begitu caranya gimana ya? Berarti path-nya Anda edit. Path utamanya jangan ke coba satu, tapi ke folder yang mengakses indeks. Berarti di satu. Oke ya, berarti kita nggak pakai function coba satu. Paham ya? Nah,
Kalau benar, kita coba saja. Kita simpan, kita refresh, harusnya nanti larinya ke sini. Nah, kita nggak usah pakai nulis slash utama gitu, nggak usah. Nah, bagaimana supaya waktu saya akses home itu ya berarti ke utama gitu atau ke root utamanya nggak tanpa harus ke indeks HTML ya berarti Anda tinggal edit saja di indeks HTML-nya linknya bukan ke nah, linknya yang kosongan aja seperti ini. Coba sih benar enggaknya. Oke ya, saya simpan kemudian saya refresh kita nggak ke indeksnya enter. Oke, Anda lihat benar ya. Kalau saya klik home nggak masalah ya. Karena apa? Karena ke dirinya sendiri. Loh kok kosongan Bu? Iya, masih ingat root utama kita pakai kosongan juga ya. Nih. Berarti kalau produk bagaimana? Ya berarti Anda sesuaikan. Kalau produk bukan ke produk HTML tapi ke parts yang namanya produk. Ini punyanya indeks aja loh ya. Kenapa begitu? Perhatikan. Saya refresh, Anda lihat ke home it's okay. Klik produk seluruh produk jalan ya. Cuman kalau dari produk saya klik home error. Kenapa? Anda belum ganti linknya di produk HTML. Nah, ini enggak enaknya kalau Anda nggak pakai extends, nggak pakai include. Akhirnya Anda harus ngedit satu persatu nih menunya padahal isinya sama lu. Nggak otomatis gitu ya. Nah, tinggal Anda sementara sementara kita edit dulu manual dulu gini ya. Tinggal langsung ke produk. Oke, benar ya, sesuaikan ya. Oke, kalau sudah simpan. Jadi kalau saya jalankan jadinya seperti ini. Oke, oke. Bentar ya. Oke, ke home it's okay, ke produk it's okay, dari produk ke home lagi it's okay, gitu ya, dari produk ke produk gitu ya. Nah, ini Anda lihat dari produk ke produk ada masalah, jadi hati-hati. Nah, pakai garis miring nggak salah dari produk ke sesuaikan juga seperti ini. Nah, jadi saya sarankan sebelum bermain-main dengan Extends, wajib Anda sesuaikan dengan linknya. Linknya disesuaikan dulu sesuai dengan yang Anda inginkan. Jadi jangan, waduh, copy paste. Oke ya. Nah, selanjutnya kita main extends. Kita tadi sepakat untuk konten itu ada di section yang namanya isinya kalau tidak salah ya. Bentar ya. Ini slidernya, kemudian nah ini berhubungan dengan section produk ini ya. Atau kontennya nanti untuk yang home gitu ya. Untuk yang home itu mulai dari slider ini. Oke deh. Anda bisa cut untuk indeksnya Anda cut. Silahkan. Supaya nggak asal cut, saya sarankan Anda buat dulu filenya. Di template silahkan. Ini di template-nya. Ini Anda buat. Bentar ya. Ini mungkin Anda bingung lihatnya. Oke, saya persingkat. Nah, di templates Anda buat file baru. Contoh saya kasih nama home titik HTML. Nah, isinya home itu adalah hasil cut. Kalau Anda terlalu panjang ngebloknya bawa balik salah apalagi pakai mouse gitu ya. Seperti ini ya silahkan. Kalau saya sih enaknya pakai bantuan dari Visual Studio Code. Anda lihat ini ada panah kecil. Ini adalah bagian untuk section slider, pembuka dan penutup. Begitu juga untuk produknya saya singkat seperti ini. Untuk galerinya juga, kontaknya juga saya cut juga nanti. Nah ini sampai footer. Ini footernya saya enter aja deh daripada membingungkan. Nah mulai dari sini ya sampai ke kontak saya cut saja Ctrl X saya letakkan di home HTML Ctrl V oke ya nah tinggal indeksnya jangan langsung dijalankan tadi kita mainnya adalah blok ini seperti ini kemudian nama bloknya misalnya isinya gitu ya contoh kemudian saya kasih curly penutupnya jangan lupa menggunakan end blok seperti ini.
Nah, tinggal di home-nya, section yang hasil cut tadi, mulai dari atas sampai bawah, supaya ini ngikut sesuai dalam blok yang sesuai. Sama seperti tadi, kita pakai namanya, dan saya sarankan namanya juga eh, sesuai, sama gitu ya. Untuk awalnya seperti ini, penutupnya jangan lupa menggunakan end block juga. And, sorry, nggak pakai spasi ya. And block. Oke. Apakah sudah selesai? Belum. Anda hanya memisahkan, tapi belum menggabungkan dengan indeks HTML yang awal gitu ya. Nah, terserah sih mau Anda kasih nama indeks HTML ya silahkan, atau mau Anda ganti ya silahkan, karena terlanjur sudah pakai indeks HTML lah, nggak apa-apa lah ya. Oke, hati-hati cuman kalau Anda pakai indeks HTML gitu ya. Nah, nanti manggilnya yang agak beda. Oke, coba sih. Gitu ya. Kenapa di URL PY-nya? Kalau Anda pakai indeks HTML, akhirnya cuma base-nya aja. Masalahnya kontennya yang mana dia bingung. Dia kontennya home, produk, atau yang lainnya gitu ya. Nah, saya sarankan saja, saya simpan dulu. Nih, daripada bingung. Oke ya, kita sepakat saja untuk indeks awalnya. Nih, indeks awalnya kita ganti nama menjadi base HTML. Oke. Nah, tinggal kita panggil di home HTML perintah yang namanya extends. Extends namanya kita pakai petik ya. Base.html. Oke. Kalau enggak pede ya Anda bisa cek aja, benar ya, extend petik. Nih. Oke, benar ya, base larinya seperti ini. Nah, cara manggilnya urls.py-nya halaman utamanya. Bukan indeks lagi, tapi kita panggil home HTML. Oke ya, bukan indeks lagi, tapi home HTML. Sekarang kita coba, benar enggaknya. Oke, terima kasih. Static SPTN block. Oke, nah, Anda lihat gitu ya. Oh, enak-enak loh, sesuai Bu sama seperti ini. Wah, kalau kok sama, salah gitu ya. Apa yang harus kita lakukan? Anda lihat, ternyata jangan terkejut dulu. Di home HTML Anda, itu ternyata juga manggil statik ya. Oh iya, manggil statik. Bener ya, manggil statik juga di home HTML. Karena di home HTML Anda juga manggil statik, jadi ya jangan lupa load statiknya Anda aktifkan. Yes, seperti ini. Sekarang saya simpan, kemudian saya refresh, yang terjadi adalah terjadilah tara gitu ya. Jadi home-nya sudah sesuai. Tinggal kita ke produknya. Anda lihat dia masih menggunakan produk HTML ya, belum menggunakan extends. Ya, berarti untuk produk HTML hampir sama gitu ya. Karena base-nya sudah ada di produk HTML-nya, tinggal modifikasi saja. Jadi kita enggak pakai gini ya, enggak pakai malah enggak pakai base-nya. Silahkan. Atau kalau Anda ingin buat HTML baru lagi ya silahkan supaya nggak membingungkan. Oke lah, kita buat HTML baru saja. Oke. Untuk kontennya itu di sini isi nih ya. Nih, footernya tadi sudah nggak pakai. Nah, ini kita cut saja. Ctrl X. Silahkan kalau sudah, Anda tinggal buat file baru, kasih nama misalnya apa ya? Produk sudah dipakai ya. Hmm, barang. Ya nggak enak ya. Jual, misalnya. Jualan. Titik HTML. Oke. Kalau sudah saya paste, jadinya seperti ini. Oke. Jualan, hati-hati ya namanya jualan. Kalau sudah, sama seperti tadi, di
Produknya sudah tidak pakai ya, kita simpan saja. Ini daripada bingung saya tutup saja. Nah, sama seperti tadi, jangan lupa pakai extend dan block. Oke. Mau copy paste ya silakan. Kenapa? Nama blognya juga harus sama. Karena kita menggunakan base yang sama. Oke. Lihat. Seperti ini. Jangan lupa untuk penutupnya. Enak ya copy paste. Memang kelihatannya enak copy paste, kalau nggak paham ya nanti jadinya takutnya tambah semrawut ya. Oke. Hati-hati. Sekali lagi kalau Anda bingung, Anda bisa mengulang lagi video ini. Kalau sudah benar ya jualan, nah masalahnya kita nanti manggilnya di patsnya bukan produk lagi. Anda lihat function produknya ada di mana. Kalau masih ingat kemarin kita pakai di view sini ya. Nah, manggilnya bukan produk HTML, tapi jualan titik HTML. Oke, kita coba saja. Kita refresh. Kita larinya ini saya enter dulu, saya pastikan ke halaman utama gitu ya, kemudian ke seluruh produk seperti ini, nggak masalah, nggak ada bedanya memang, tapi Anda lihat ini lebih simple. Kenapa? Simpelnya yang ada di base HTML, di base HTML Anda lihat, wah isinya bisa berubah-ubah ini. Nah, selanjutnya itu kalau nilainya berubah. Nah, makanya ini tadi ya, kenapa seperti itu, Anda ada load static. Selanjutnya, jika aset tetapnya terlalu banyak barisnya, saya sarankan Anda singkat juga. Contoh, link saya singkat ke link HTML, navigasi bar saya singkat ke menu HTML, footer saya singkat lagi ke footer HTML. Jadinya seperti ini. Jadi semua link saya yakin ini kebetulan masih bootstrap sama pakai AOS aja ya. Nah, otomatis cuma 3 baris. Tapi kalau ternyata Anda punya link cukup banyak, nanti apalagi kalau Anda bermain-main dengan admin LTE gitu ya, dashboard admin LTE, nah saya yakin linknya juga banyak dan itu cukup membingungkan. Kenapa? Karena bootstrap Anda pakai bootstrap 5, admin LTE yang saya tahu masih menggunakan bootstrapnya bootstrap 4 gitu ya. Linknya agak sedikit banyak, berbeda. Nah, seperti ini Anda bisa menggunakan include. Supaya apa? Supaya base HTML Anda ini lebih ringkes. Oke ya, contoh. Base HTML ini saya punya berapa link ini? Waduh, 1, 2, 3. Kebetulan benar ya 3 ya. Nih, saya cut aja. Kalau sudah saya cut, berarti saya buat baru. Di template sini, saya buat baru. Klik kanan, new file. Tak kasih nama link. Titik HTML. Isinya hasil cut saya. Oke ya. Kalau seperti ini nggak usah blok. Kenapa? Karena cuman ngelingkan saja. Nah, cara ngelingkannya tinggal seperti ini. Oke. Oke ya. Pakai perintah link menggunakan include. Nah, langsung aja include, kemudian nama filenya. Saya punya link.html. Oke. Benar enggaknya? Kita coba lagi, kita refresh. Saya yakin kalau benar ya enggak hancur jadinya. Nah, ini jadinya hancur. Nah, Anda lihat static. Did you forget? Nah, sama seperti tadi. Kenapa lu? Padahal cuma 3 baris. Masih ingat? Statik saya pakai AOS loh. Gitu ya. Jadi, Anda tambahkan lagi load static. Oke, seperti ini. Simpan, kemudian saya refresh. Oke ya, it's okay, it's fine gitu ya. Nih, kayaknya ada permasalahan deh. Oh, link home-nya ya. Dia enggak mau ke halaman utama. Oke, nanti kita coba aja ya. Nah, itulah. Nah, kalau enaknya kalau Anda menggunakan seperti ini gitu ya, nyantol di home-nya, yang ada dia adalah menu navigasi yang ada di base HTML. Nih.
Oke ya, kayaknya. Oke, bentar. Kayaknya ada masalah. Bentar, saya refresh dulu. Hmm, ada apa dengan home? Oke, apa pakai localhost ya? Oke, nanti saya cek dulu ya. Oke, nah untuk linknya sudah saya sederhanakan. Nah, mungkin menunya mungkin terlalu panjang gitu ya. Mau Anda sederhanakan ya enggak apa-apa. Oke ya, sama seperti tadi, Anda cut saja Ctrl X untuk menu. Kemudian Anda buat baru new file. Misalnya saya kasih nama menu.html seperti ini. Kemudian saya paste. Jangan khawatir ada gambar statik-statik enggak. Kalau enggak ada, ya oke deh. Oke ya, sudah benar. Nah, jangan lupa kita menggunakan include. Nama filenya tadi kita pakai namanya menu.html. Oke, simpan. Oke ya, kalau saya yakin, saya refresh, tidak ada masalah, menunya juga sudah tampil. Oke ya. Nah, kalau sudah otomatis untuk footernya, untuk JS-nya silakan mau Anda modifikasi, Anda sendiri-sendirikan, silakan. Nah, untuk part utama Anda bisa nambahkan di href-nya bukan untuk petik-petik ya, tapi menggunakan tanda garis miring untuk root utama. Sedangkan untuk root atau path lainnya yang ada isinya, Anda bisa menuliskan seperti ini. Sudah saya tambahkan di PPT-nya, ini contohnya. Jadi kalau saya jalankan, ini ya, saya klik home, path utama gitu ya. Kemudian kalau saya ke produk, kemudian saya ke produk lagi, it's okay. Kembali lagi ke home, itu tidak masalah. Nah, ini Anda lihat, kalau saya lihat base.html-nya jadi lebih sederhana nih. Include isinya cuma ini aja gitu ya. Jadi Anda, kalau misalnya footernya mau saya tambahkan, ya Anda harus ke footer.html. Atau skripnya mau Anda tambahkan, skrip JS-nya ya silakan. Gitu ya. Terus pertanyaannya adalah, apa bedanya include dengan block? Oke ya, nanti Anda pahami dulu kalau Anda paham. Oh, kalau include itu begini, kalau block itu begini. Oke, ini dulu dari saya. Terima kasih. Saya kasih PR pertanyaan gitu ya. Terima kasih atas waktunya. Sekali lagi kalau kurang paham dengan video ini, Anda tinggal mengulanginya lagi. Atau tanyakan di WA group yang sudah disediakan. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.